wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Mutmainah, Ilmu Pendidikan Agama Islam dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan nge-review buku yang telah saya baca dengan berjudul Jejak Sejarah Kedokteran Islam yang ditulis oleh Dr. Ja'far Hadam Yamani dan diterbitkan juga oleh Pustaka Umat. Buku ini telah didirikan pada tahun 2002. Terdiri dari 192 halaman. Yang telah saya dapatkan dari buku ini adalah tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan, dan tak ada obat yang tak berguna kecuali kurangnya pengetahuan. Apabila Allah menurunkan penyakit, Ia pun menurunkan penawarnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika penyakit itu cocok dengan obatnya, Ia pun pasti sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih isi dari buku yang telah saya baca? Langsung aja ya. Nah, sebelum Masehi, pada masa purba, ilmu kedokteran berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia. Nah, pada masa itu telah dikenal pijat-memijat, ramu-ramuan obat, dan alat-alat perdukunan. Jadi, pada masa Nabi masih menggunakan alat-alat dukun, tidak menggunakan alat-alat canggih seperti zaman modern sekarang ya. Belum ada pada saat Nabi itu. Karena hal ini didasarkan pada insting yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada masa Sumeria dan Arkadia, wilayah Irak sekarang, yaitu di dekat Sungai Furat dan Sungai Dajlah, menurut sejarah tabib-tabib bangsa Sumeria telah mengenal pengobatan sejak 4000 tahun. Nah, lumayan lama ya. Tapi pada masa itu terdapat dua cara pengobatan, yaitu menggunakan dukun, menggunakan ramuan pijatan, lalu dijampi dengan meminta bantuan jin, dan pengobatan yang ilmiah, yaitu ramuan herbal, madu, alkai bakar, lasah, atau fisioterapi. Sedangkan Arkadia berada di utara Irak. Nah, kedokteran sempat mencapai masa gemilang pada masa Raja Sargon. Zaman Fir'aun, Mesir di masa Fir'aun telah memiliki peradaban yang tinggi di bidang kedokteran. Jadi, pada masa itu di kota Theb dan Memphis telah didirikan pusat pengkajian ilmu kedokteran. Di Mesir pun dikenal dua macam pengobatan, yaitu dengan hahin atau dukun yang meminta bantuan pada jin berupa sihir-sihir, dan pengobatan ilmiah yang mampu melakukan perbedahan besar. Terus, perkembangan kedokteran Mesir telah antesis yang dinamakan taftah. Pada masa Nabi dan sesudahnya, perkembangan kedokteran sudah sangat maju. Nah, banyak cara terapi yang bermunculan. Namun, Rasulullah memilih dua cara pengobatan, yaitu dengan bekam dan madu. Nah, hal itu ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yang mengatakan kesembuhan itu ada pada 3 perkara, yaitu minum madu, berbekam, dan berobat dengan api. Dan aku melarang umatku berobat dengan api itu. Setelah Rasulullah wafat, seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Sina menulis kitab dalam ilmu kedokteran. Kitab itu dalam ilmu kedokteran menjadi rujukan utama dan paling otentik.
Kitab itu mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit juga. Nah, pada abad pertengahan, perkembangan ilmu kedokteran diambil alih umat Islam. Saat itu, Eropa dicengkram era kegelapan. Pada masa abad 9 hingga 13 Masehi, dunia kedokteran Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, di sana pun mereka sudah mulai membangun rumah sakit dan sekolah kedokteran. Ya, sekolah kedokteran yang dibangun umat Islam adalah Jindi Sapur yang berada di Baghdad. Nah, Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah yang mendirikan kota Baghdad mengangkat Judis Ibnu Batishu sebagai dekan sekolah kedokteran itu. Jadi, pendidikan kedokteran yang diajarkan di Jindi Sapur sangat serius dan sistematik. Era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah tokoh kedokteran terkemuka seperti Al-Raji, Al-Jahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Rushid, Ibnu Al-Nafis, dan Ibnu Maimun. Nah, ciri khas Tibun Nabawi atau pengobatan cara Nabi Muhammad SAW adalah bersifat ilahiyah dan alamiah. Syariat Islam yang dibawa Nabi mengandung nilai-nilai atib atau kedokteran yang murni dan tinggi. Nah, karena prinsip dan syariat Islam ialah membawa maslahat umat manusia pada masa sekarang dan yang akan datang. Cukup sekian penjelasan dari buku yang telah saya baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.